Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinka Rahmanilah dengan NIM 12030505171 yang bertepatan di kelas Ilmu Hukum D akan melakukan simulasi mediasi sebagai salah satu syarat tugas daripada hukum acara perdata. Berikut simulasi sidangnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore kepada ibu-ibu sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vinka Rahmanilah selaku mediator yang dipercaya untuk menangani kasus ibu sekalian begitu ya. Dan di sini saya akan bersifat netral dan tidak akan memihak sama siapapun begitu dengan ibu ataupun dengan ibu. Dan sebelumnya izinkan saya untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat. Saya Sabrina, di sini saya sebagai tergugat. Ya, saya Novi sebagai penggugat. Baik, Ibu Sabrina selaku tergugat dan Ibu Novi selaku penggugat. Dan sebelum kita masuk ke mediasi kita kali ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dilaksanakan, yaitu tidak boleh mencela, tidak boleh menyela perkataan siapapun, tidak boleh berisik, dan tidak boleh membuka HP. Dan saya juga izin menjelaskan bahwa proses mediasi ini adalah salah satu jalur yang harus ditempuh oleh dua orang yang sedang berperkara dalam sengketa. Jika misalkan ada dari ibu ataupun dari ibu begitu ya yang menginginkan ada suatu informasi tapi bersifat rahasia, maka saya akan melaksanakan kaukus di mana saya selaku mediator akan berbicara empat mata dengan pihak pertama misalnya ya, dan tidak boleh diketahui oleh pihak kedua begitu ya. Jadi pembicaraannya hanya empat mata saja begitu. Sebelumnya dapat dipahami? Ya, bisa paham. Baik. Sebelumnya izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu, kira-kira awal dari konflik ini itu seperti apa begitu ya? Nah, jadi gini Bu, kan orang tua kita ini udah meninggal ya Bu, Iya. 2 bulan yang lalu. Nah, ada warisan nih yang ditinggalin. Nah, kakak saya ini tuh mau nguasain salah satu warisannya gitu Bu. Oh, tidak benar Bu. Memang betul ya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Saya juga sudah menghubungi dia gitu ya Bu ya, lewat Iya. WhatsApp. Namun tidak dibaca Bu sampai sekarang. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu memang harta yang ditinggalkan itu apa saja begitu? Yang saya tahu ya Bu ya, yang diperkarakan ini untuk harta warisannya itu di Jatinangor gitu ya Bu, ada tanah sekitar 5 hektar. Lalu ada juga ruko di daerah Cibiru. Lalu ada juga rumah beserta isinya dan juga ada kendaraan seperti mobil ya Bu ya, di daerah Garut seperti itu Bu. Oh begitu ya. Kira-kira apa nih permasalahan apa yang mengakibatkan Ibu Novi selaku penggugat akhirnya menggugat Ibu Sabrin? Nah, gini Bu. Jadi kan tadi kakak saya udah bilang nih ada apa aja warisan yang ditinggalkan orang tua saya. Nah, saya tuh nggak tahu menau adanya warisan berupa tanah yang di Jatinangor itu. Nah, terus saya dapat kabar dari om saya bahwa kakak saya ini tiba-tiba mau ngejual tanah itu aja gitu tanpa ngasih tahu saya dulu. Ya, saya kaget dong Bu. Otomatis kan itu berarti kakak saya mau nguasain tanah itu dong Bu kalau gitu. Gimana? Bukan begitu Bu. Memang betul ya Bu ya, saya sudah berniat akan menjual gitu ya Bu, akan menjual tanah tersebut. Namun kan sebelumnya saya sudah memberitahu dia lewat WhatsApp gitu ya Bu ya. Namun sampai sekarang tidak dibaca. Kalau begitu salah siapa Bu? WhatsApp nggak ada Bu, nggak ada pesannya, nggak ada yang masuk ke saya. Kalau misalkan itu memang benar pesannya masuk, mas saya nggak akan kaget dan nggak akan jauh-jauh ke sini dong Bu. Orang sudah saya kirim ke Bu dan di WhatsApp juga checklist 2 Bu. Waduh. Baik. Mungkin di sini permasalahannya miskomunikasi begitu ya antara Ibu Sabrin dengan Ibu Novi yang saya lihat. Dan ingin saya tanyakan apakah Ibu Novi sebelumnya pernah mengganti nomor atau sebagaimana gitu Bu? Nah, kebetulan sebelum kesini saya tuh sebenarnya pernah ke Jambret. Nah, kan kalau misalkan ke Jambret, ya terus saya harus cepet ganti nomor dong Bu. Nah, jadi saya ganti. Bisa dipahami begitu ya Ibu Sabrin, di sini ternyata ada miskomunikasi. Ibu mengirim pesan kepada Ibu Novi, namun ternyata walaupun checklist 2 kita tidak tahu siapa yang menerimanya karena katanya HP-nya di Jambret. Berarti di sini kan ada miskomunikasi begitu ya. Tidak baiklah kalau misalkan ada adik kakak di sini terus berkonflik merebutkan harta. Kan kalau harta mah tidak dibawa mati begitu ya Bu ya. Kita lihat di luaran sana banyak adik kakak yang ternyata saling membunuh hanya karena harta warisan ini. Sebaiknya kita yang sehat begitu ya, rohaninya kuat, masih punya akal, lebih baik janganlah pakai cara-cara seperti itu. Kan bisa kita ambil jalan terbaiknya, kita ambil jalan tengahnya, kita obrolkan gitu ya baik-baik terlebih dahulu sebelum akhirnya mengambil tindakan yang tidak seperti itu. Karena saya lihat juga kedua ibu ini adalah kaum muslim, lebih baik
harta warisannya itu dibagi sesuai dengan syariat Islam. Telah tertera dalam surat An-Nisa ayat 11 begitu ya Ibu. Insya Allah kalau misalkan sudah dibagi sesuai dengan syariat mah insya Allah semuanya sudah adil, tidak ada lagi yang berperkara seperti ini. Dan saya juga selaku mediator ini ingin mengucapkan dan juga ingin menyarankan lebih baik Ibu Novi selaku penggugat dicabut saja surat gugatannya, karena ini yang digugat juga kakak kandungnya sendiri gitu ya. Kita tidak tahu ke depannya Ibu Sabrin butuh dengan Ibu Novi, begitupun sebaliknya begitu ya. Apa dapat dipahami sebelumnya? Ya, bisa Bu, bisa. Bisa? Iya, paham sudah Bu. Artinya mungkin antara Ibu Sabrin dan juga Ibu Novi sudah bisa berdamai? Ya, bisa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah jika sudah bisa berdamai begitu ya. Nanti saya cek terus laporannya dan Ibu Novi juga nanti saya cek apakah suratnya dicabut atau tidak begitu ya. Dan saya harapkan tidak ada lagi konflik seperti ini, terus rukun begitu ya. Dan jika ada kebaikan, ada kerukunan, ada kedamaian di sana, saya menginginkan adanya secara simbolik begitu ya. Ibu bisa saling berjabat tangan, bisa saling merangkul begitu. Apa bisa? Iya, boleh, boleh. Jika diperbolehkan maka silahkan untuk berjabat tangan terlebih dahulu dan saling merangkul begitu ya. Ya, maaf ya. Maaf ya. Iya. Alhamdulillah begitu ya. Jika sudah berdamai seperti ini, saya harap tidak ada lagi seperti ini dan terus rukun begitu. Dan sebelum saya mengakhiri mediasi kali ini, kira-kira ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Saya Bu, Ya gimana Ibu? bertanya mengenai rumah yang di Garut ya Bu Ya. ya, beserta isinya dan juga mobil. Kalau boleh tahu bagaimana itu caranya ya Bu untuk membaginya gitu. Ya. Soalnya kalau tidak dibagi dengan adil gitu Ya. ya Bu, nanti ribut lagi Bu. Seperti itu. Baik ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan terlebih dahulu bahwa lebih baik dimusyawarahkan gitu ya antara ibu dengan keluarga. Baiknya ini dibaginya seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena ibu kaum muslim lebih baik dibaginya secara syariat Islam begitu ya. Kalau misalkan sudah musyawarah, ternyata ada kesepakatan, ya alhamdulillah berarti sudah beres. Tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, bagaimana? Kalau tidak ada kesepakatan, ini saran saya selaku mediator, lebih baik harta ibu yang berada di Garut itu ya, kalau tidak salah berupa rumah, isinya juga kendaraan, lebih baik dijual saja, lalu uangnya dibagikan kepada ibu dan juga rekan-rekan, maksudnya saudara kandung ibu begitu ya. Jadi tidak ada lagi itu paksaan untuk menguasai barang mobil, misalkan ya rumah dan lain sebagainya. Jadi secara adil mending dibagi saja uangnya. Itu menurut saya pribadi. Karena balik lagi gitu ya, kalau misalkan solusi mah ada yang terbaik mah pasti dari ibu dan juga saudara kandung ibu begitu ya. Solusi terbaik mah adanya di sana. Saya selaku mediator hanya memberikan solusi dan saran saja begitu ya. Dapat dipahami Ibu Sabrin? Iya, sudah paham. Ada yang ingin disampaikan kembali begitu? Saya cukup sih. Cukup? Saya juga Ibu cukup? Sudah jelas. Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, alhamdulillah berarti permasalahan sengketa harta waris antara Ibu Sabrin dengan Ibu Novi berarti sudah selesai dengan jalur mediasi. Alhamdulillah begitu ya, semoga tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi saling merebut harta, karena balik lagi bahwa harta tidak akan dibawa sampai mati begitu ya. Ya. Lebih baik rukun agar almarhum dan almarhumah kedua orang tua bisa tenang di surga sana begitu ya Ibu ya. Dan akhirul kata mungkin alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah karena berarti mediasi ini sudah berjalan dengan lancar dan semestinya. Dan akhirul kata, saya selaku mediator mohon maaf jika ada perilaku saya yang tidak mengenakan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rukun Makasih ya, selalu Bu, ya Bu ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Ya.